Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara dalam program Suara Pertobatan. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semuanya mendapat berkat dari firman-Mu. Hari ini kami rindu merenungkan kembali bagaimana membuat diri kami berguna bagi pekabaran Injil. Terangi hati kami dengan perkara-perkara kekal. Kami sudah siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, sukacita, damai, sejahtera, dimanapun berada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Harapan saya selalu, program ini menjadi teman di kala kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di saat lesu, menghibur di kala berduka, dalam kegelapan perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya tadi mendengarkan berita televisi. Ada 2 buah jaringan prostitusi, pelacuran lewat internet online ditangkap oleh aparat keamanan di Bandung dan di Bogor. Pengamat mengatakan prostitusi, pekerjaan paling tua dalam sejarah manusia, sekarang dikombinasikan dengan teknologi canggih. Inilah yang terjadi sekarang ini. Berita lain dari televisi, seorang pejabat mengatakan narkoba semakin merasuki kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak lagi memandang lapisan kaya miskin, berpendidikan rendah atau tinggi, usia muda atau usia tua. Beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan sebuah renungan, pernikahan sesama jenis sudah diizinkan beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan didukung oleh Presiden Obama. Sebenarnya, hubungan sesama jenis itu bukan hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga terjadi di tempat-tempat lain di negara-negara lain, termasuk di Indonesia, tetapi belum disahkan secara legal. Inilah gambaran ringkas keadaan dunia yang kita hidup di dalamnya. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti untuk menjadikan kita pesimis, tetapi sebaliknya untuk mendapatkan sikap dan tindakan yang tepat yang bisa memberikan proteksi bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Yang sedang terjadi sekarang di dunia ini adalah sebuah peperangan rohani. Tempat kita, negara kita, bahkan dunia ini sedang terkepung. Kekuatan si iblis menekan kita dari berbagai jurusan. Tidak ada seorang pun di antara kita, baik secara pribadi, secara masyarakat, secara bangsa dan negara, yang dapat memenangkan peperangan ini karena si iblis begitu kuat. Tetapi puji Tuhan, ada seorang yang dijamin bisa memenangkan peperangan ini. Orang itu adalah Yesus. Dia sudah melumpuhkan kekuatan si iblis di kayu salib, dan kuasanya sedang bekerja di dunia ini. Pertanyaannya, bagaimana membuat kuasa Yesus bekerja di dalam diri kita? Jawabannya, Markus 1 ayat 15b. Yesus berkata, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Pertobatan adalah kata kunci sehingga kuasa Yesus bisa beroperasi di dalam diri kita. Apakah pertobatan? Pertobatan adalah perubahan arah 180 derajat dari jalan berdosa ke jalan benar. Pertobatan adalah proses mental yang terjadi dalam hati dan pikiran kita. Segala dosa yang kita lakukan selama ini, pada waktu kita menyadarinya itulah kita bertobat. Proses mental ini terlihat dalam sikap dan tindakan kita. Terlihat dalam kata-kata dan tegur sapa kita. Terlihat dalam cara pandang kita yang baru. Pada waktu kita bertobat inilah Roh Kudus dianugerahkan kepada kita.
kehadiran Roh Kudus adalah dimensi baru keselamatan. Bertobat di dalam Yesus Kristus sama artinya dengan menerima Roh Yesus, menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Kehadiran Roh Kudus melahirbarukan kita, menjadikan kita ciptaan baru yang disebut sebagai anak Allah, yang diproteksi oleh Tuhan, seperti Ia melindungi biji matanya sendiri. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita adalah jaminan pasti proteksi bagi kita untuk menghindarkan diri dari semua krisis moral yang sedang terjadi di dunia ini. Kehadiran Roh Kudus memberikan sukacita, damai dan sejahtera di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita sudah diselamatkan, kita rindu bukan hanya kita, tapi semua keluarga kita juga diselamatkan. Caranya, perkenalkan mereka dengan Yesus, sehingga mereka juga bisa bertobat di dalam Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus. Bagaimana kita bisa memenangkan keluarga kita? Dengan memperlihatkan hidup kita, dengan menyaksikan perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Tidak mungkin anak istri, suami atau ponakan tertarik untuk mengikut Kristus kalau kita mencerminkan satu gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Memang ada juga kita dengar seorang pengkhotbah misalnya mengatakan, turutilah firman yang kukatakan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatanku, karena aku juga adalah manusia berdosa. Saya kira hal seperti ini tidak laku. Tanpa kita berkhotbah dengan kata-kata, hidup kita, tingkah laku perbuatan lebih keras bunyinya dari suara kita. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sehubungan dengan hal ini, saya rindu membaca satu firman Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3, saya bacakan demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Inilah yang saya maksudkan tadi dengan menyaksikan Kristus dengan hidup kita. Dengan tulisan bukan pada loh-loh batu, bukan pada ayat-ayat yang tertulis, tetapi dengan tulisan yang ada dalam loh-loh daging, dalam hati kita, dalam tindakan dan perbuatan. Artinya, mengikut Kristus, saudara, berani tampil beda. Ada beberapa hal tuntunan firman Tuhan berbeda dengan pendapat orang lain, bahkan pendapat masyarakat yang luas sekalipun. Tampil beda, mengikut Kristus tampil beda. Saudara barangkali pernah dengar kisah Eric Liddell yang berasal dari Skotlandia, Inggris. Eric adalah juara lomba lari 400 meter dalam Olimpiade tahun 1924 di Paris. Cerita tentang dirinya pernah dibuat film dan mendapat penghargaan Oscar. Eric adalah seorang Kristen taat, menjadi terkenal karena ia tidak mau bertanding pada hari Minggu. Ia sebenarnya adalah unggulan Inggris untuk lomba lari 100 meter. Inggris sudah menghitung medali emas untuk nomor lari ini. Tetapi, karena perlombaan jatuh pada hari Minggu, ia tidak mau bertanding. Pangeran dari Inggris membujuknya, Komite Olimpiade Inggris membujuknya, agar Eric mengutamakan kepentingan bangsa dan kerajaan Inggris dari kepentingan pribadi. Orang-orang ini kecewa karena Eric tetap tidak mau ikut bertanding. Mereka merasa sekarang, satu nomor medali emas telah hilang. Dalam perkembangan selanjutnya, Eric masih mendapat kesempatan mengikuti nomor lomba lari 400 meter. Tetapi pengamat berpendapat, Eric tidak akan dapat memenangkan nomor ini, karena ia sudah berlatih untuk nomor 100 meter, bukan untuk 400 meter yang berbeda kondisinya. Dan tibalah hari pertandingan lomba lari 400 meter. Ketika Eric sedang bersiap-siap di lintasan awal, ada seseorang menyelipkan selembar kertas kecil ke tangannya. Ternyata berisi kutipan dari 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab siapa yang menghormati aku
akan kuhormati. Itu adalah ayat firman Tuhan. Erik menggenggam kertas itu di tangannya dan berlari. Ternyata ia tidak hanya memenangkan lomba itu, tetapi memecahkan rekor dunia dengan waktu 47,6 detik. Ketika Olimpiade usai, banyak orang mengeluh-ngeluhkannya. Tetapi Erik tidak mengambil kesempatan sebagai seorang selebriti, di mana ia punya kesempatan sebenarnya memperoleh uang yang banyak sebagai bintang iklan, tampil di pertunjukan, seminar, dan ceramah. Sebaliknya, Erik memutuskan berangkat ke Cina melayani sebagai penginjil. Ia menikah, punya 3 orang anak. Anaknya yang ketiga tidak pernah dilihatnya karena ia meninggal dalam tahanan. Sebenarnya ada kesempatan baginya meninggalkan Cina dalam perang saudara yang sedang terjadi, tetapi ia pilih tetap tinggal dalam daerah pelayanannya. Erik setia dalam pertandingan iman, dan ia sudah mencapai garis akhir. Ia bekerja untuk hadiah jauh lebih besar dari piala emas Olimpiade. Ia mendapatkan mahkota Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih, Erik adalah contoh tentang seorang Kristen yang berbicara dengan loh daging. Kita tidak pernah mendengar khotbah-khotbah dari Erik, pengalaman-pengalamannya dalam penginjilan. Tetapi tindakannya dalam Olimpiade tahun 1924 itu berbicara lebih keras dari tulisan-tulisan. Ia berani tampil beda. Erik adalah contoh seorang Kristen yang hidup tampil beda, memberi teladan tentang hidup kudus, menghormati Tuhan, memandang ibadah minggu lebih daripada kepentingan bangsa dan negaranya. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita masa sekarang, barangkali kita malu terhadap Erik. Betapa sering kita meninggalkan ibadah hari Minggu, misalnya karena ada pesta seseorang yang sangat kita hormati. Atau kita tidak ke gereja karena ada pekerjaan yang mendesak di kantor. Atau ada acara liburan keluarga keluar kota. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, keadaan dunia ini tidak bertambah baik tetapi semakin memburuk. Tibalah waktunya bagi kita semua untuk memandang lebih serius perkara-perkara rohani selagi masih ada waktu. Ya, kita tidak tahu kapan akhir dari dunia ini, kapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tapi satu hal yang pasti, kehidupan kita di dunia ini amat terbatas. Seorang pun di antara kita tidak tahu kapan hidup yang kita pinjam dari Tuhan ini akan diambilnya kembali. Besok, lusa, tahun 2 tahun, atau berapa lama lagi, seorang pun kita tidak tahu. Selama masih ada waktu, mari kita terima undangan Yesus memasuki kerajaannya yang penuh sukacita, damai, dan sejahtera. Dalam Kristus kita berani tampil beda, menjadi surat Kristus yang ditulis dalam loh daging, dalam hati melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan. Ada lagi cerita tentang keluarga penginjil yang berani hidup tampil beda, mengambil keputusan yang berbeda. Waktu tim dokter menasihati istri seorang penginjil, Bob Thibault, untuk menggugurkan kandungannya, mereka tidak bersedia. Bob Thibault adalah misionaris, penginjil dari Gereja Baptis Amerika yang bertugas di Filipina. Pada satu hari, istri penginjil ini, Pam Thibault, jatuh sakit. Ternyata ia sakit disentri amuba. Penyakit ini sempat membuatnya menjadi koma. Pada pemeriksaan selanjutnya, dokter menemukan ibu ini sedang mengandung anak yang kelima. Hal ini menimbulkan satu dilema. Untuk menyelamatkan nyawanya, ia harus diberikan suntikan antibiotik yang kuat. Tetapi hal ini diperkirakan oleh dokter membawa akibat bagi janin cikal bakal anak yang ada dalam kandungan istri Bob Thibault. Tim dokter mengatakan gugurkan anak yang masih dalam berbentuk janin itu supaya ibunya selamat, dan juga obat antibiotik yang keras ini diperkirakan mereka akan membawa akibat yang fatal terhadap bayi ini apabila lahir kelak. Bob Thibault dan istrinya bergumul. Mereka berdoa kepada Tuhan dan mereka putuskan tidak mau menggugurkan kandungan. Apapun risikonya, anak dalam kandungan ini akan diteruskan hidupnya. Ketika bayi dalam kandungan bertambah besar, suami istri ini malah berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti anakku ini lahir,
akan kuberikan namanya Timotius, dan ia akan menjadi seorang pemberita firman Tuhan, seorang pengkhotbah. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Lahirlah anak yang dikandungnya itu, diberi nama Tim Tebow, tanggal 14 Agustus 1987. Barangkali di antara kita tidak banyak yang pernah mendengar nama Tim Tebow, tetapi pada saat ini di Amerika Serikat tampaknya tidak ada seorang pun anak muda yang tidak pernah dengar nama Tim Tebow. Ia adalah seorang pemain idola dalam permainan football, sepak bola gaya Amerika yang bolanya lonjong, yang bisa dibawa berlari pakai tangan. Pada bulan Desember tahun 2007, kepada Tim Tebow dianugerahkan Piala Heisman. Itu adalah piala paling bergengsi bagi seorang pemain sepak bola Amerika. Penghasilan Tim Tebow sekarang ini sekitar $2 juta per tahun. Tim adalah singkatan dari Timotius, nama yang sudah dijanjikan oleh bapa dan ibunya kepada Tuhan sebelum ia lahir. Kisah hidupnya menarik. Tim Tebow pada waktu masih kecil SD SMP tidak dimasukkan ke dalam sekolah reguler, tetapi dididik oleh ibunya sendiri di rumah. Inilah yang dinamakan homeschooling, sekolah di rumah. Hal ini diakui oleh sistem pendidikan di Amerika Serikat. Pada waktu saya mengunjungi anak menantu dan kedua cucu kami di Amerika Serikat, anak-anak keluarga pendeta di gerejanya juga dididik dengan cara homeschooling ini. Ada juga masalah biaya di sini. Kalau dimasukkan ke sekolah swasta yang baik, diperlukan biaya $700 sebulan. Berarti 3 orang anak $2.100. Kalau sang istri bekerja, belum tentu ia bisa mendapatkan $2.100. Akan lebih hemat apabila ibu tinggal di rumah dan mendidik anak-anak mereka. Mereka tidak menempatkan anak-anak di sekolah pemerintah, walau gratis, karena di rumah mereka merasa bisa menanamkan nilai-nilai iman Kristiani. Inilah yang terjadi dengan Tim Tebow. Bakat bermain bola sudah mulai tampak dalam diri Tim Tebow. Talenta yang diberikan Tuhan memunculkan Tim Tebow di arena football. Dalam waktu tidak lama, ia sudah memperlihatkan kebolehannya sampai dengan tingkat yang dicapainya pada saat ini. Penghargaan dan hadiah tidak terhitung lagi banyaknya yang ia terima. Ia menjadi seorang idola orang muda di Amerika Serikat. Lantas, pada waktu masih dalam kandungan, ayah dan ibunya sudah berjanji untuk menjadikan Tim seorang pemberita Injil, seorang pengkhotbah. Bagaimana dengan janjinya ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam sebuah pertandingan sepak bola yang besar tahun 2009, Tim Tebow menulis sesuatu dalam stiker hitam di bawah matanya. Seperti kita lihat di televisi, banyak di antara pemain sepak bola Amerika yang menempelkan stiker hitam di bawah matanya yang berisi sedikit minyak gemuk, maksudnya untuk mengurangi kilauan cahaya matahari atau cahaya lampu. Stiker hitam ini dipasang oleh Tim Tebow di bawah kedua matanya. Tetapi di situ ada tulisan. Di bawah mata kanannya ditulis John atau Yohanes, di stiker di sebelah kiri tertulis 3.2:16. Yohanes 3 ayat 16. Apa yang terjadi pada waktu itu? Menurut catatan mesin pencari Google di internet, Yohanes 3 ayat 16 merupakan rekor pencarian pada waktu itu. Pada saat pertandingan berlangsung dan beberapa waktu sesudahnya, tercatat 92 juta mencari arti apakah yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Saya kira kita semuanya sudah tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tim Tebow sudah menjadi seorang pemberita firman Tuhan, sudah menjadi seorang pengkhotbah, sudah menjadi seorang penginjil. Dalam banyak kesempatan, Tim Tebow yang muda, ganteng ini tadi, sering bersaksi di gereja-gereja. Manakala ia tampil, ia membawa sebuah buku Alkitab yang besar dengan beberapa kertas catatan terlihat di dalamnya.
Ia tidak pernah melupakan janji kedua orang tuanya kepada Tuhan ketika ia dalam kandungan. Dan ia pun tampaknya tidak pernah melupakan peristiwa kelahirannya. Berterima kasih kepada Tuhan. Ia berterima kasih kepada kedua orang tuanya yang tidak menuruti nasihat dokter untuk menggugurkannya. Tidak seperti selebriti yang biasa kita kenal. Tetapi saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Tim Tebow masih muda. Pada saat ini ia dipakai untuk bersaksi bagi orang-orang muda di Amerika Serikat. Mari kita dukung dalam doa agar ia tidak tergelincir. Karena ada selebriti, orang Kristen yang terkenal dalam posisi seperti itu dapat terjatuh. Biarlah orang seperti Tebow dan kedua orang tuanya menjadi teladan kita untuk berani tampil beda mengikut Kristus dalam hidup kita. Ada amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sampai pada bagian akhir renungan hari ini. Masa ini adalah masa yang jahat. Pada zaman akhir, si iblis meningkatkan aktivitasnya. Satu perang besar, perang rohani sedang terjadi. Kita tidak sanggup melindungi diri kita, melindungi keluarga, istri, anak-anak, orang tua, kekasih-kekasih kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Si iblis terlalu kuat bagi kita. Tetapi puji Tuhan, ada Yesus. Ialah satu-satunya yang bisa memenangkan, bahkan pasti memenangkan peperangan ini. Bersama Dia, kita cakap menjalani kehidupan ini, hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati. Yesus ingin kita hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ia memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku. Aku memohon pengampunanmu. Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidupku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu, dalam pekabaran Injil, ada kuasa mujizat termasuk penyembuh. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini, sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup Tuhan Yesus. Cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.